Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Kembali lagi dengan channel saya. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk pembelajaran pendidikan akidah akhlak kelas 9. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas, kalau kemarin kita sudah membahas tentang ketauhidan dan akhlak, ya akhlak. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Mungkin kalian udah pada tahu Asmaul Husna itu apa. Kalau belum tahu maka itu saya kasih tahu. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah, nama-nama yang dimiliki oleh Allah, nama-nama terbaiknya. Mungkin juga ada yang udah tahu ada berapa nama-nama Allah itu. Kalau kalian ditanya ada berapa nama-nama Allah, nama-nama Allah itu ada berapa? Nah, jawabannya adalah 99 yang biasanya kita lihat di halaman-halaman Al-Quran, ada 99. Nah, bagi yang hafal alhamdulillah, bagi yang belum mari kita bersama-sama kita hafal. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tidak semua nama-nama itu yang kita pelajari. Nah, pada ini kita akan membahas cuman dua nama Allah. Yang pertama ada Al-Aziz. Al-Aziz. Nah, Al-Aziz itu sebenarnya apa namanya? Maksudnya apa artinya? Dan mungkin kita dengar ya biasanya ada kata nama itu Abdul Aziz atau siapa gitu kan, yang mengandung ada awalan atau akhiran yang namanya Aziz. Nah, di sini sebenarnya artinya apa? Yang kedua itu adalah Assalam. Assalam mungkin sudah kalian sudah nggak asing lagi. Yang biasa kita salam Assalamualaikum. Nah, itu artinya apa? Nah, kita akan membahas pada kesempatan hari ini. Oke, baik, kita akan langsung memasuki pembelajaran. Yang pertama kita bahas. Kita membahas tadi itu nama Al-Aziz. Al-Aziz ini kalau kita membuka pengertiannya, arti Al-Aziz adalah keperkasaan atau kekuatan. Kalau dihubungkan dengan Allah, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki, atau Allah itu maha perkasa. Perkasa itu kalau bahasa Indonesia mungkin kuat. Mungkin ada orang di dunia ini ada kuat-kuat. Nah, itu menunjukkan Allah itu lebih kuat daripada manusia-manusia yang perkasa itu. Mungkin ada manusia yang punya otot atau punya kekuatan super. Nah, itu sebenarnya masih belum kuat. Yang lebih kuat itu adalah Allah. Bahkan ada mungkin kalian mengenal nama Hitler. Hitler itu sebenarnya dia menganggap orang yang paling kuat. Nah, ternyata akhirnya ia itu bertekuk lutut di hadapan kekuatan yang lain. Artinya dia itu masih lemah walaupun dia menganggap kuat. Yang kedua itu ada seorang yang menganggap kuat, bahkan menganggap Tuhan, yang mempunyai kerajaan besar. Kira-kira siapa? Nah, saya kasih tahu, itu namanya adalah Fir'aun. Fir'aun itu dia orang yang menganggap dia itu Tuhan, menganggap dia itu kuat, dan akhirnya ternyata dia juga lemah. Lemahnya kenapa? Dia itu kalau kita membaca sejarah, ternyata dia itu ditenggelamkan di laut. Nah, kita bisa melihat sejarahnya nanti itu. Artinya ada orang-orang atau manusia yang menganggap dia itu kuat, tapi ternyata dia itu masih belum kuat. Yang paling kuat atau Al-Aziz itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai pembuka aja ya. Yang kedua, Assalam. Assalam ini artinya apa? Mungkin kita udah mendengar tadi. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu kan. Nah, arti assalam ini apa? Nah, kalau kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata assalam yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan. Selamat, assalamualaikum, selamat bagi kaum selamat pokoknya. Sebagai orang muslim, pasti kita punya keyakinan yang teguh dalam hati bahwa hanya Allah yang akan memberi keselamatan kepada kita. Nah, ini secara umum mengenai dua Asmaul Husna.
Tadi namanya Al-Aziz dan As-Salam. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas yang pertama itu adalah pengertian dari Asmaul Husna Al-Aziz terlebih dahulu. Yang pertama, kita bahas Al-Aziz. Tadi sebagai pembuka aja sebenarnya. Al-Aziz adalah dari ensiklopedia Arab yang berarti kokoh. Kalau mau dicatat silahkan dicatat. Yang pertama itu adalah kokoh, yang kedua kuat, dan ketiga mantap. Kokoh, kuat, mantap. Nah, itu bisa juga diartikan sebagai angkuh, tidak terbendung, kasar, dukungan dan semangat berkembang. Nah, itu secara ensiklopedia Arab. Nah, sedangkan kalau kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang berarti Allah itu maha mengalahkan siapapun yang melawannya. Artinya bahasa simpelnya tadi, Allah itu maha kuat, maha yang tidak bisa terkalahkan. Nah, di sini tuh ada Imam Ghazali memberikan 3 syarat bagi penyandang sifat Al-Aziz. Tadi kan kita dengar ya, mungkin ada nama-nama orang Abdul Aziz gitu kan. Nah, sebenarnya itu apakah sudah terlengkapi syarat-syarat sebagai Al-Aziz ini? Nah, ketika menggelar sandang nama Al-Aziz, syaratnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah perannya sangat penting dan hanya sedikit yang bisa menjalankan. Yang kedua, keberadaannya sangat dibutuhkan. Yang ketiga, sulit untuk diraih atau disentuh. Nah, jadi Al-Aziz ini hanya pantas disandang oleh Allah Subhanahu wa taala karena hanya Dia yang bisa menghimpun 3 syarat itu sekaligus. Tidak satu pun yang bisa menghimpun 3 syarat di atas tanpa kekurangan. Oleh karena itu, Dialah yang maha mulia karena perannya sangat sentral dan hanya Dia yang bisa memegang peran itu. Nah, jadi kita bisa simpulkan tidak ada yang bisa memegang makna atau nama Al-Aziz ini kecuali namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengenai tentang Al-Aziz. Sekarang kita masuk ke makna As-Salam. As-Salam ini juga sebenarnya apa sih arti dari As-Salam? Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kedamaian. Dialah mata air kedamaian yang tidak pernah kering. Siapapun yang menghasratkan diri untuk meminum sebagian saja dari mata air itu, niscaya akan merasakan kesegaran dan kebahagiaan hakiki. Tadi makna As-Salam itu apa? Sebenarnya arti dari As-Salam itu apa? As-Salam adalah artinya maha memberi kesejahteraan. Nah, tadi diibaratkan seperti mata air yang memberi kesejahteraan bagi orang yang meminumnya. Nah, itu mengenai tentang tadi arti dari Al-Aziz atau As-Salam. Sini juga dijelaskan Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk menyebarkan salam. Nah, di sini itu penting bagi kita untuk menyebarkan salam. Kenapa? Demi zat yang diriku dalam genggamannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang akan membuat kalian saling mencintai? Ini bukan kata-kata baper ya, tapi menunjukkan maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang akan membuat kalian saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, ketika kalian bertemu orang, ucapkan salam assalamualaikum. Lebih bagus lagi ketika salamnya itu lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan. Atau bertemu dengan guru, sapa assalamualaikum. Bertamu di rumah orang, salam assalamualaikum. Ketika mau ceramah, salam assalamualaikum. Nah, itu pokoknya kata salam ini sangat dianjurkan dan kita sering-sering sebut. Karena apa? Karena itu Allah itu bakal mencintai ketika orang yang sering menyebarkan salam di antara kalian. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, artinya di sini itu salam itu sangat penting bagi kita sebagai seorang
Islam. Nah, oke, di sini kita masuk. Kalau tadi itu mengenai arti ataupun pengertian dari al-ajiz dan as-salam. Sekarang kita masuk ke dalil. Sebenarnya dalil as-salam dan al-ajiz ini sebenarnya terdapat di Quran surah apa? Nah, di sini perlu dicatat. Yang pertama, dalil nakli asmaul husna. Dalil nakli itu tahu belum? Dalil nakli